Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 17 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian Islam intensif tentang hukum dan adab puasa Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Sebelumnya saya ingin mohon maaf karena kajian diakhirkan setengah jam, disebabkan karena saya ingin agar jamaah lebih bisa persiapan untuk bisa berhadir. Nah, di beberapa masjid saya umumkan kajian hukum dan adab puasa. Mungkin ada yang datang dari jauh-jauh dan semisalnya. Baik. Tema kita adalah hukum dan adab puasa Ramadan. Salah satu persiapan seorang muslim yang berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika mau memasuki bulan Ramadan, agar dia benar-benar bisa diampuni di dalam bulan Ramadan, dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, diberkahi oleh Allah dalam bulan Ramadan dengan mendapatkan Lailatul Qadar, maka salah satu kiatnya adalah mengisi diri dengan ilmu agama yang berdasar dari Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan puasa dan Ramadan. Oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini kita ingin membahas hukum dan adab puasa Ramadan. Di beberapa masjid pada kunjungan saya kali ini ke Jabodetabek berkaitan seluruhnya dengan puasa Ramadan. Kemarin saya bahas tentang sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Kemudian di malam harinya saya bahas tentang pasti dapat Lailatul Qadar. Dan sekarang saya bahas tentang hukum dan adab puasa. Sifat puasa Nabi saya membicarakan tentang bagaimana tata cara Nabi Muhammad SAW berpuasa.
Kemudian pasti dapat Lailatul Qadar. Saya bicarakan tentang agungnya Lailatul Qadar. Kemudian apa saja sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib yang dikerjakan di 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sekarang kita membahas tentang hukum dan adab puasa. Nanti siang saya akan bahas di Yayasan Al-Jannah Tebet khusus muslimah, kajian Islam intensif tentang puasa muslimah secara khusus. Jadi maksud saya cerita begini agar kita paham betul bahwa sisa hari-hari mau memasuki bulan Ramadan ini digunakan sebaik-baiknya untuk belajar tentang puasa dan Ramadan. Pak, agak maju biar tidak nganangin jalan. Karena adab seorang muslim tidak boleh duduk di jalan orang. Nah, jadi meskipun selain saya yang mengisi, maka diharapkan para ustadz yang antum hadiri kajiannya seluruhnya berkaitan dengan Ramadan. Dan ini salah satu kekhususan yang dimiliki oleh dakwah sunnah. Mereka senantiasa membimbing umat untuk menghadapi sebuah momen selalu di atas ilmu agama. Selalu di atas ilmu agama. Karena sudah tertanam dalam diri kita al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Apalagi Ramadan bukan sembarang bulan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah menyambut sebuah bulan dari bulan-bulan pada tahun Qamariyah seperti bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang penuh dengan berkah. Ini Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap kali bulan Ramadan beliau menyambut bulan Ramadan tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, dakhala Ramadan. Suatu saat kita memasuki bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan yang mulia ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Nah, kita ingin mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan. Maka boleh siapa saja yang bisa membuat status, membuat desain grafis, membuat video yang berkaitan dengan Ramadan, sebarkan bahwa kaum muslimin sedang bersukacita untuk menghadapi masuknya bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, bulan yang penuh dengan berkah. Dan termasuk persiapan menyambut bulan Ramadan adalah apa yang kita lakukan sekarang, yaitu belajar tentang puasa dan tentang Ramadan. Belajar tentang puasa dan tentang Ramadan. Baik. Kita masuk kepada hukum dan adab puasa. Yang pertama, definisi puasa. Puasa secara etimologi, secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Beliau mengatakan al-imsaku 'ani syai' wa tarku lahu. Puasa itu adalah menahan sesuatu dan meninggalkannya. Menahan sesuatu dan meninggalkannya, tidak mengerjakannya. Itu arti as-shaum atau as-siyam, atau dalam bahasa Indonesianya puasa secara bahasa.
Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 26, perkataan Maryam alaihissalam ketika beliau dihakimi oleh kaum Yahudi karena melahirkan anak tanpa suami. Beliau mengatakan, inni nazartu lirrahmani sauman. Aku bernazar kepada Allah sauman. Sauman di sini artinya beliau bernazar untuk menahan berbicara. Menahan berbicara. Makanya ketika beliau ditanya oleh orang-orang Yahudi, maka abuki imra'un, tidaklah bapakmu adalah seorang yang buruk, wa ma kanat ummuki baghiyah, dan tidaklah ibumu seorang pezina. Kenapa engkau seperti ini melahirkan anak tanpa bapak? Fa asyarat ilaihi. Kemudian Maryam alaihissalam hanya menunjuk, tidak berbicara, karena beliau sudah bernazar untuk saum dari berbicara, untuk menahan dari berbicara. Ini arti puasa, as-saum atau as-siyam secara bahasa. Adapun arti puasa secara istilah syariat adalah kita ambil dari perkataan ulama kontemporer saja agar lebih jami' mani', lebih komprehensif pengertiannya, yaitu at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki bi niyatin 'anil akli wasyurbi wa sairil mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams min syakhsin makhsus bi syurutin makhsusah. Puasa adalah proses beribadah kepada Allah dengan cara menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Dilakukan oleh orang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Saya ulangi, puasa adalah proses beribadah kepada Allah, disertai dengan niat, dengan cara menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa. Mulai kapan menahannya? Dari mulai terbit fajar kedua. Terbit fajar kedua adalah yang menunjukkan fajar yang benar. Karena fajar itu ada dua, fajar yang dusta dan fajar yang benar. Fajar yang dusta biasanya itu dia muncul kemudian naik ke atas, kemudian hilang. Fajar yang benar dia adalah melebar ke kanan, ke kiri, kemudian semakin terang, semakin terang, semakin terang. Inilah gambarannya kira-kira. Fajar yang kanan, yang sebelah kanan saya, ini adalah fajar yang benar. Fajar yang benar. Ya, mungkin kita di kota tidak merasakan pentingnya ilmu ini, karena sudah cukup dengan azan subuh di masjid-masjid. Nah, ini yang sebelah kiri saya fajar yang dusta. Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa fajar yang dusta ini bagaikan ekor serigala. Coba antum lihat ekor serigala di internet, foto-fotonya, misalnya dia tegak. Nah, itu disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai terbenam matahari. Dilakukan oleh orang yang khusus, tidak semua orang. Nanti kita akan bahas. Yang diperintahkan untuk berpuasa dan diwajibkan adalah muslim, baligh, berakal, mampu, muqim, selain wanita yang haid dan nifas. Jadi orang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Nah, itulah pengertian dari puasa secara istilah syariat. Baik. Apa hukum puasa?
Ramadan. Apa hukum puasa Ramadan? Maka hukumnya adalah wajib. Wajib itu apa? Wajib itu ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil 'adzabi tarikuhu 'amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tegas, keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak mengerjakannya dengan sengaja. Itu adalah makna dari wajib. Maka puasa Ramadan hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Dalil dari Al-Quran diantaranya surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, dituliskan atas kalian. Kalau di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada kata-kata dituliskan atas kalian, itu berarti lafaz. Kalau dilihat dari sisi ilmu usul fikih, itu lafaz yang menunjukkan kepada perintah, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Seperti misalkan kutiba alaikumul qisas, dituliskan atas kalian untuk menegakkan hukum qisas. Kutiba alaikumul qital, dituliskan atas kalian berjihad. Ini menunjukkan bahwa dia diperintahkan. Itu lafaz dalil. Nanti kalau kita belajar ilmu usul fikih ada belajar lafaz yang ada dalam dalil Al-Quran dan hadis Rasul. Ini menunjukkan apa, itu menunjukkan apa. Itu manfaatnya belajar ilmu usul fikih. Nah, kemudian juga berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 185. Ini lebih jelas lagi. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Nah, di situ ada perintah, berpuasalah. Setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Adapun dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada seorang Arab Badui datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, Ya Rasulullah, akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku dari ibadah puasa. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Syahrul Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Talhah bin Ubaidillah. Kemudian kewajiban ini untuk setiap muslim, tapi muslim tertentu, muslim baligh. Berarti selain muslim tidak wajib dan tidak sah. Lihat kata-kata saya, tidak wajib dan tidak sah. Karena Islam adalah syarat wajib dan syarat sah. Orang kafir, orang musyrik tidak wajib, tidak sah dia berpuasa. Ya. Apa dalilnya? Bahwa hanya orang Islam yang diwajibkan untuk berpuasa. Surah At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidak ada yang menahan mereka untuk diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka, amal ibadah mereka, kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Tetapi meskipun orang kafir tidak sah dan tidak wajib untuk berpuasa, mereka sebenarnya tetap diperintahkan untuk menjalankan syariat. Artinya apa? Nanti di hari kiamat mereka akan dihukum atas kekufuran mereka dan atas ketidakamalan mereka tentang syariat-syariat Islam. Jadi mereka dihukum karena kekufurannya, dihukum juga karena tidak sholat, dihukum karena kekufurannya, dihukum juga karena nggak puasa Ramadan.
Ya, ini beratnya nanti siksa untuk orang kafir dan musyrik. Allah berfirman dalam surat Al-Muddathir 44 sampai 47 yang menceritakan tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka Saqar. Kemudian mereka ditanya, "Kenapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Kami tidak sholat. Padahal mereka kafir. Kalau orang kafir tidak sah dan tidak wajib sholat. Tapi seperti yang saya ungkap tadi bahwa mereka sebenarnya tetap disyariatkan untuk sholat. Makanya dua siksanya kelak. Karena kekufuran mereka dan karena ketidaksolatan mereka. Termasuk dalamnya karena tidak puasa. Syarat yang pertama Islam, syarat sah, syarat wajib. Syarat yang kedua baligh. Baligh di sini artinya sudah sampai umur 15 tahun atau sudah bermimpi basah atau sudah keluar bulu-bulu di sekitar kemaluan atau khusus bagi perempuan adalah sudah haid. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan anak-anak saya umur 9 tahun sudah haid. Ya. Maka wajib tuh puasa. Tidak boleh kita karena sayang kemudian membiarkan anak perempuan kita tidak puasa. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Rufi'al qalamu an thalatha." Pena pencatat amal diangkat dari 3 orang. Anil majnun al-maghlubi ala aqli hatta yafiq, wa anis an-naim hatta yastayqi, wa anis sabi hatta yahtalim. Yang menjadi inti pembicaraan kita dari anak kecil sampai dia baligh, sampai dia bermimpi. Syarat baligh ini adalah syarat wajib. Jika belum baligh tidak wajib untuk berpuasa. Tetapi jika yang belum baligh berpuasa, sah atau tidak? Sah. Makanya saya katakan tadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat baligh ini syarat wajib. Ya. Kalau yang belum baligh tidak wajib untuk berpuasa. Tapi kalau seandainya yang belum baligh ini berpuasa, anak-anak kecil ya, dibiasakan untuk berpuasa, sah puasanya. Asalkan mengikuti syariat Islam, sah puasanya. Nah, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga berakal. Kebalikan dari berakal, hilang akal, gila, pikun, tidak wajib untuk berpuasa. Ini syarat berakal ini syarat sah dan syarat wajib. Orang yang pikun jika berpuasa, hilang akalnya jika berpuasa tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak sanggup meletakkan niat. Karena puasa wajib berniat. Ya, wajib berniat. Dalilnya yang saya sungkap tadi, pena diangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah dari orang yang hilang akalnya sampai sadar, gila dan yang semisal dengannya. Gila yang semisal dengannya. Yang keempat adalah mampu. Orang yang berpuasa syarat mampu. Ini syarat wajib. Ini syarat wajib. Artinya kalau kakek-kakek ingin berpuasa padahal beliau tidak mampu, sah tidak? Sah. Tapi kalau seandainya dikatakan wajib nggak dia, padahal dia tidak mampu, tidak wajib. Dia bayar fidyah. Orang sakit kronis menahun, sulit diharapkan kesembuhannya. Boleh nggak dia tidak berpuasa? Boleh. Ya. Kenapa? Syarat wajib. Ya, wajibnya mampu. Jika tidak mampu tidak wajib. Nah, tetapi mampu di sini bukan berarti dicari-cari yang tidak ada dalilnya kemampuannya. Seperti bekerja. Wah, saya nggak mampu, Ustaz. Maka jawabannya tidak ada dalil syar'i yang menyatakan tidak mampu bekerja boleh tidak berpuasa. Apa tidak mampu puasa karena bekerja boleh tidak berpuasa? Ini enggak ada. Kerja dulu kemudian
Kerja dulu, kemudian setelah itu dia jika memang tidak mampu berbuka. Jadi tidak ada alasan syariat yang membenarkan kerja boleh tidak berpuasa, tetapi alasannya adalah tidak mampu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian sakit atau bepergian, maka boleh dia tidak berpuasa dan mengqadha di lain hari. Syarat yang kelima, muqim, maka tidak wajib puasa bagi orang yang musafir. Dan ini syarat wajib saja. Kalau orang musafir ingin puasa, sah tidak? Sah. Berarti dia cuma syarat wajib, ya tidak syarat sah. Kalau ada orang musafir ingin berpuasa, syaratnya sah, puasanya sah. Ya. Dalilnya sama, surah Al-Baqarah ayat 184. Yang keenam adalah terlepas dari haid dan nifas. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah seorang perempuan jika dia haid, dia tidak sholat dan dia tidak berpuasa? Nah, ini menunjukkan bahwa syarat suci dari haid dan nifas ini adalah syarat wajib dan syarat sah. Kalau seandainya dia dalam keadaan haid dan nifas, tidak wajib dan juga tidak sah. Tidak wajib atas wanita yang haid dan nifas untuk berpuasa. Kalau memaksakan diri untuk berpuasa, tidak sah, bahkan berdosa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kisah dari kewajiban puasa itu ada tahapannya. Ya, tahapannya. Tahapan yang pertama adalah yaitu diwajibkan berpuasa Ramadan, tapi boleh memilih. Boleh memilih. Apa itu? Puasa atau memberi sedekah. Kalau dia mau puasa, puasa. Kalau dia tidak mau puasa, dia beri sedekah. Boleh dia tidak berpuasa. Nah, ini adalah tahapan pertama saat pensyariatan kewajiban puasa. Satu. Tahapan yang kedua yaitu wajib berpuasa. Tetapi wajib berpuasa artinya sedekah udah nggak boleh lagi, wajib semuanya puasa. Tapi ada catatan, kalau pas lagi azan maghrib dia ketiduran belum berbuka, maka dia malam itu sampai besok pagi tidak boleh makan. Ya, malam itu sampai besok pagi sahur nggak boleh makan. Nah, pada tahapan kedua ini ada seorang sahabat yang seperti itu, yaitu Qais bin Sarmah al-Ansari. Beliau berpuasa Ramadan, kemudian pas waktu berbuka ketiduran. Pas waktu azan maghrib ketiduran. Kata istrinya, "Khaibatan lak, celaka engkau." Akhirnya malam itu tidak bisa makan, sampai sahur gak bisa makan. Akhirnya terus melanjutkan puasa. Siang besok pingsan. Maka akhirnya turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 1-47. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai di malam hari, maksudnya sampai terang benang putih dari benang hitam, yaitu masuk waktu fajar. Meskipun saat maghrib dia ketiduran atau tidak ketiduran. Kenapa Ustaz sampai ketiduran? Kan siangnya kerja. Nah, mungkin sampai ketiduran. Nah, itu kisah dari kewajiban pensyariatan puasa. Ya. Kemudian adab yang ketiga, poin yang ketiga maksud saya,
Dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Yang pertama, ru'yatul hilal. Melihat awal bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Asy-syahru 29 lailah, fala tasumu hatta tarawul hilala, wala tuftiru hatta tarawuh, fa in ghumma 'alaikum faqdurulah." Yang artinya bulan itu kebanyakan 29 hari. Maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berhari raya sampai kalian melihat hilal. Jika terhalang oleh kalian hilal, maka takarlah. Nah, kata-kata takarlah di sini cara yang kedua menentukan masuknya bulan Ramadan, yaitu dengan menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Fa'akmilul iddata 30." Maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan tidak dikenal dalam agama Islam dengan metode hisab. Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Inna ummatun ummiyah, la naktubu wa la nahsib, asyahru hakadha wa hakadha." Sesungguhnya kita ini adalah umat yang buta tulis. Kita tidak menulis dan tidak menghitung bulan itu 29 atau 30 hari. Jadi tidak dikenal dalam Islam untuk metode hisab. Ya, dikenal menentukan bulan Ramadan hanya dua, ruqyatul hilal, dan yang kedua adalah menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari jika hilal tidak terlihat. Dan alhamdulillah di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini menggunakan ruqyatul hilal. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Poin keempat, rukun puasa. Apa itu rukun puasa? Rukun adalah mahiyatus syai'. Rukun itu adalah mahiyatus syai'. Yaitu inti sesuatu. Nah, ketika kita katakan rukun puasa berarti inti puasa yang la yatimu illa bihi, tidak sempurna puasa kecuali dengannya. Apa itu? Rukun puasa yang pertama adalah niat. Dan khusus niat untuk puasa Ramadan itu dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar kedua. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Hafsah Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman, jauzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anha wa ardhaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'us siyama qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa yang tidak berniat puasa sebelum subuh, maksudnya di malam hari sampai sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Wajib dia berniat. Nah, kemudian perkara niat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat tempatnya di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Imam Nawawi berkata, mahalluha al-qalbu. Tempat letak niat adalah di dalam qalbu, tidak diucapkan. Dan tidak ada satu hadis pun yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengucapkan niat, apalagi dengan lafaz yang tersebar di tengah kaum muslimin sekarang. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ustaz, kenapa hafal? Saya mimpin dulu. Baik.
Kemudian niat juga yang berkaitan dengan niat adalah apakah niat itu setiap malam atau satu malam pertama untuk satu bulan sudah mencukupi. Maka para ulama bersepakat apabila ada orang berniat Ramadan setiap malam maka sah puasanya. Ini tidak ada khilaf di antara ulama. Tetapi kalau ada orang berniat satu malam pertama di bulan Ramadan untuk berniat satu bulanan penuh, di sini yang terjadi khilaf. Di sini yang terjadi khilaf. Dan wallahu alam pendapat yang dikuatkan dari mazhab Malik adalah boleh dan sah niat puasa di malam pertama untuk satu bulanan penuh. Disebabkan kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Kemudian juga disebabkan tidak mungkin ada orang berpuasa Ramadan parsial. Oh, saya sepekan aja deh. Enggak, pasti satu bulanan penuh. Dan ini penting karena kadang-kadang kalau ada orang berniatnya setiap malam, ternyata dari awal bulan dia tidak berniat sebulanan penuh, dia kadang-kadang ketiduran, lupa meletakkan niat di dalam kalbunya, akhirnya dia dikhawatirkan tidak sah puasanya nanti. Maka penting membicarakan niat di setiap di malam pertama untuk satu bulanan penuh. Poin kelima, nah ini agak panjang pembicaraannya. Orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang sakit. Dan orang yang sakit di sini, yang pertama orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya, sakit akut namanya. Tapi dia kalau disuruh puasa hari itu nggak sanggup. Nah, ini namanya sakit yang diharapkan kesembuhannya. Ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 184, 185. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian sakit atau sedang bepergian maka boleh tidak berpuasa dan mengganti di lain hari. Yang kedua adalah orang yang sakit kronis, menahun dan lama terus menerus, sulit diharapkan kesembuhannya. Ya, menahun lama terus menerus dan sulit diharapkan kesembuhannya. Maka yang seperti ini dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sebelumnya yang sakit pertama tadi dia mengqadha. Sedangkan yang sakit jenis kedua ini dia membayar fidyah karena sulit diharapkan kesembuhannya. Hal ini berdasarkan perkataan dari Abdullah bin Abbas. Beliau berkata radhiyallahu anhuma, "Asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskina." Orang tua, laki-laki dan perempuan yang sudah tua renta tidak sanggup untuk berpuasa, boleh berbuka dan dia membayar fidyah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, seorang yang musafir, bepergian dengan jarak bepergian yang diperbolehkan di dalamnya mengqashar salat. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Innallaha wada'a 'anil musafiri as-shaum. Allah membebaskan atas seorang yang musafir kewajiban berpuasa. Nah, kemudian yang keempat yaitu wanita yang haid dan nifas. Maka ini boleh tidak berpuasa, bahkan berdosa kalau berpuasa. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kunna nahidhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah." Kita haid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat.
Maka wanita haid dan nifas yang datang haidnya saat bulan Ramadan, dia tidak boleh berpuasa, tetapi dia wajib mengqadha di lain hari. Musafir tadi dia boleh tidak berpuasa dan dia wajib mengqadha di lain hari. Yang kelima, wanita hamil dan menyusui jika tidak sanggup untuk berpuasa, dia boleh untuk tidak berpuasa dan wajib mengqadha. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang kewajiban bagi wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa. Saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan mengqadha, dan ini pendapat jumhur. Mengqadha ini pendapat jumhur. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatra as-salah wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi as-shaum aw as-siyam." Allah membebaskan dari orang yang musafir setengah salat, yaitu orang musafir berhak untuk mengqashar salatnya. Zuhur, asar, isya dikerjakan 2 rakaat saja. Dan Allah membebaskan atas orang musafir, wanita hamil dan wanita menyusui puasa. Kalau kita memakai istilah usul fikih namanya dalalatul iqtiran, pendalilan secara penggandengan, maka hukum puasa wanita hamil dan menyusui, hukum musafir wanita hamil dan menyusui sama. Ketika musafir dalam Al-Quran dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan dia wajib mengqadha, maka ketika digandengkan wanita hamil dan menyusui dalam satu lafaz hadis menunjukkan dia mengambil hukum yang sama, maka dia mengqadha. Dan kalau dilihat wanita hamil dan menyusui, lebih tepat diqiyaskan dengan orang yang sakit akut, yang hari itu tidak bisa berpuasa, nanti dia qadha di lain hari. Nah, bagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang sudah mengambil pendapat membayar fidyah, ya sudah, tidak mengapa. Ya, tidak perlu mengqadha lagi karena dia berdasarkan fatwa sebelumnya. Ya, fatwa sebelumnya. Dan dalam majelis ini pendapat yang dikuatkan adalah wanita hamil dan menyusui mengqadha. Kenapa demikian? Karena hadis yang saya sebutkan tadi. Yang keenam, yang boleh untuk tidak berpuasa adalah yang dipaksa untuk berbuka dengan paksaan yang bisa menghilangkan nyawa atau cacat. Dengan paksaan yang bisa menghilangkan nyawa atau cacat. Hal ini berdasarkan hadis surah An-Nahl, surah An-Nahl ayat 106. Man kafara billah min ba'di imani. Siapa yang kufur terhadap Allah setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maka orang yang kufur setelah keimanan ini sangat tercela di sisi Allah, kecuali orang yang dipaksa dan qalbunya tenang dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim. Tetapi yang mendapat siksa adalah yang qalbunya tenang ya dengan kekufuran. Maka mereka ini dimurkai oleh Allah dan mendapatkan siksa yang pedih. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi." Allah memaafkan untukku atas umatku segala hal yang keliru, lupa dan dipaksakan atas mereka. Nah, ini tidak berdosa, keliru, tidak sengaja atau lupa atau dipaksakan atas mereka. Dan memaksanya harus membahayakan nyawa atau mencacatkan tubuh misalnya. Ya, kalau seandainya paksaannya tidak membahayakan nyawa, tidak mencacatkan tubuh, maka ini bukan paksaan. Ada orang dipaksa untuk berbuka, ayo buka enggak? Kalau
Kalau enggak, saya tembak kepalamu. Maka kalau seandainya ini benar-benar tembakan pistol asli, buka dia. Ya, makan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau seandainya ternyata itu adalah tembakan palsu, pistol palsu, ataupun tidak bisa memberikan bahaya kepada nyawa dan tubuh, maka tidak boleh berbuka. Yang ketujuh, seorang yang berhajat untuk berbuka agar bisa menolong orang lain yang dalam keadaan sangat butuh pertolongan. Berhajat untuk berbuka agar bisa menolong orang lain yang sangat dalam keadaan hajat untuk ditolong. Seperti ada orang tenggelam, ada orang berperang, ada orang kebakaran. Dia perlu kekuatan untuk menolong orang di situ. Maka dia minum, dia makan dulu, habis itu dia baru nolong orang. Nah, ini tidak mengapa. Ya, seperti itu. Kenapa demikian? Karena menolong seorang muslim nyawanya lebih utama dibandingkan menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, siapa yang sangat lapar dan sangat haus, kalau tidak makan, tidak minum, mati atau cacat. Sangat lapar dan sangat haus. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Kemudian juga dalilnya surah Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam beragama Islam kesulitan. Ya, kalau memang tidak sanggup, terlalu lapar, terlalu haus, sama tadi seperti orang yang bekerja, ya kerja dulu. Ternyata kelaparan, kehausan, bisa mati saya ini, bisa pingsan. Nah, pada saat itu dia minum, dia makan, ya secukupnya. Habis itu dia tahan. Jangan seenak-enaknya makan di depan orang-orang puasa. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kesembilan, siapa yang berhajat untuk berbuka karena ingin berjihad melawan musuh, maka ini diperbolehkan untuk berpuasa, untuk berbuka puasa maksud saya. Yaitu dalam hadis tentang penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika mau sampai ke kota Mekah, beliau mengatakan, innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwalakum. Kalian hampir dekat dengan musuh kalian dan berbuka lebih kuat bagi kalian. Nah, kemudian ada sahabat yang puasa, tetap puasa, ada sahabat yang tetap berbuka. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu mengatakan, innakum musabbihu aduwakum wal fitru aqwalakum fa'aftiru. Nah, di sini perintah. Besok kalian akan bertemu dengan musuh kalian. Berbuka lebih kuat bagi kalian, maka berbukalah. Nah, di situ ada perintah. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh berbuka kalau ingin berhajat karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selainnya maka tidak diperbolehkan berbuka dengan sengaja, padahal dia muslim yang diwajibkan untuk berpuasa, dan ini termasuk dosa besar. Bahkan para ikhwah disampaikan kepada anak-anak keluarga yang masih belum berpuasa Ramadan. Bahkan Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa indal mu'minina muqarrarun, menurut orang-orang yang beriman telah ditetapkan, man taraka shauma ramadhana amdan, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, fahuwa syarrun minaz zani wa mudminil khamr, dia lebih buruk daripada seorang pezina dan kecanduan minuman keras, minuman yang memabukkan. Wa yashukkuna fi islamihim, dan para ulama meragukan keislamannya. Wa yadhunnuna bihimuz zandaqata wal inhilal, dan mereka dianggap sebagai seorang yang zindiq,
munafik akbar dan ateis. Ini hati-hati yang tidak berpuasa Ramadan. Ya. Nah, poin ke-6, pembatal-pembatal puasa. Apa saja pembatal-pembatal puasa? Berjima. Apa itu berjima? Masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan meskipun tidak keluar air mani. Ini sudah batal puasanya dengan jima. Dan dalilnya surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bergaul dengan istri kalian. Menunjukkan bahwa siang hari puasa diharamkan. Dan pembatal puasa berjima ini adalah pembatal puasa yang berat dan juga penebus dosanya berat. Ya, penebus dosanya berat. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan, dia wajib memerdekakan budak yang beriman. Kalau tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut dan tidak berbuka dari puasa tersebut kecuali karena alasan syar'i seperti hari raya, seperti hari Tasyriq 13, 14, 15 atau 11, 12, 13 maksud saya dari bulan Dzulhijjah, hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kalau tidak sanggup berpuasa, maka dia membayar atau memberi makan kepada 60 fakir miskin. 60 fakir miskin. Dan ini tahapan harus diikuti. Cari budak dulu, kalau nggak ada baru berpuasa, kalau tidak bisa baru bersedekah. Itu urutan tahapan. Ini adalah kewajiban pertama bagi siapa yang berjima di siang hari bulan Ramadan. Padahal dia orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, setelah berjima wajib menahan dirinya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh mengkonsumsi apa. Yang ketiga, setelah berjima maka dia wajib mengqadha di lain hari. Yang keempat, wajib beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 penebus dosa bagi yang berjima di siang hari bulan Ramadan padahal dia diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Apa tadi yang 4 tadi? Bayar kafarat, denda penebus dosa dengan 3 macam tadi. Dan itu 3 macam itu urutan. Yang kedua apa? Yang kedua menahan dirinya dari makan dan minum setelah berjima sampai terbenam matahari, meskipun puasanya batal sudah. Yang ketiga apa? Mengqadha di lain hari. Yang keempat apa? Beristighfar, bertobat dan beristighfar. Baik. Pembatal keislaman yang kedua adalah keluarnya mani dengan sengaja. Baik itu karena memeluk, mencium, atau karena onani. Kita mengambil pendapat yang dikuatkan bahwa onani membatalkan puasa. Dan Al-Ustaz Abu Fathi Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah dihina dalam hal ini. Padahal onani tidak membatalkan puasa, itu adalah pendapat para ulama. Pendapat para ulama rahimahullah. Karena memang tidak ada dalilnya. Tetapi jumhur ulama membatalkan puasa. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, yatruku syahwatahu. Puasa itu milikku, kata Allah. Aku yang akan mengganjar puasa. Kenapa? Karena
orang yang berpuasa sudah meninggalkan syahwatnya. Termasuk syahwat adalah melakukan onani di siang hari bulan Ramadan dan dia membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yaitu makan dan minum. Ini berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta ijma' bahwasanya makan dan minum adalah membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah yang semakna dengan makan dan minum. Seperti misalkan suntikan saat berpuasa, memberikan kekuatan. Suntikan yang memberikan kekuatan ya, yang membatalkan puasa. Adapun suntikan karena dia panas kemudian disuntik agar menurunkan panasnya, ini tidak masuk. Adapun suntikan karena obat, ya, ini tidak masuk dalam. Tetapi suntikan yang memberikan kekuatan. Kemudian yang kelima adalah mengeluarkan darah dari tubuh dalam jumlah yang banyak, seperti bekam, donor darah, dan seterusnya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Aftaral hajim wal mahjum." Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Dan ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak batal. Karena Nabi Muhammad SAW pernah ihtajama wa sha'im. Beliau berbekam dalam keadaan sedang berpuasa. Lalu Ustaz, gimana kalau sudah terjadi khilaf seperti ini? Maka ada beberapa penguat. Kita kenapa menguatkan pendapat bahwa yang berbekam dan yang membekam batal puasanya? Karena hadis aftaral hajim wal mahjum, hadis tentang orang yang berbekam dan orang yang membekam itu batal puasanya, itu hadis Rasul SAW, keluar dari mulut Rasulullah. Adapun ada hadis yang berbunyi Rasulullah SAW berbekam dalam keadaan berpuasa, itu cerita sahabat. Ya, hadis yang berupa cerita sahabat, hadis yang berupa perbuatan Rasul SAW. Nah, di dalam ilmu usul fikih kadang-kadang kita dituntut menguatkan mana yang salah satu dari yang kuat. Salah satunya adalah kalau itu berupa hadis Rasul, maka itu lebih dikuatkan dibandingkan berupa hadis perbuatan Rasulullah SAW. Paham maksud saya? Ya, kan para sahabat tuh bercerita, Nabi Muhammad SAW pernah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Itu sabda Rasul atau perbuatan Rasul? Perbuatan. Nah, ada hadis yang merupakan sabda Rasul SAW. Aftaral hajim wal mahjum, bahwa orang yang Rasul SAW bersabda, orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Nah, yang keenam adalah muntah dengan sengaja. Rasul SAW bersabda, "Man dhara'ahul qai fala qadha alaih, wa man istaqa'a fa alaihi al-qadha." Siapa yang muntah dengan sengaja, maka tidak ada qadha atasnya. Dan siapa yang muntah dengan siapa yang muntah dengan tidak sengaja, tidak ada qadha atasnya. Muntah tidak sengaja itu bagaimana? Keluar gitu saja, tidak bisa dia tahan. Tapi memuntahkan itu yang membatalkan puasa. Ada yang bertanya, kenapa Ustaz sampai muntah itu batal puasanya dengan sengaja? Karena kalau kita perhatikan pembatal-pembatal puasa itu ada dua jenis. Yang pertama, menguatkan tubuh, makan, minum, yang semakna dengan makan dan minum, ya, ini menguatkan tubuh. Atau melemahkan tubuh, seperti muntah dan seterusnya. Atau juga seperti diambil darahnya sebagai donor. Ini melemahkan tubuh, dan Islam sangat menjaga agar penganutnya tidak lemah, tidak berbahaya saat beribadah. Nah, itu sebabnya. Kemudian yang yang ketujuh, yaitu keluar darah haid dan nifas. Ini sudah kita bahas tadi. Yang kedelapan, berniat berbuka. Nah, ini hati-hati, berniat berbuka. Nah, ada yang bertanya, Ustadz, saya kan tadi mendengar bahwa
kerja bukan alasan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau saya berniatnya begini, kalau saya sekarang berniat puasa, kalau sanggup saya lanjut, kalau nggak sanggup saya berbuka, boleh nggak? Maka jawabannya berdasarkan poin ke-8 nggak boleh. Harus dia azm, harus dia tekad untuk berpuasa. Ya, berniat untuk berpuasa. Kalau seandainya seperti itu berarti dia sudah batal puasanya. Kenapa? Berniat untuk berbuka. Wallahu a'lam. Yang ke-9 yang terakhir adalah batal puasanya jika murtad, keluar dari agama Islam. Berkata Imam Ibnu Qudamah, la na'lamu baina ahli al-ilmi khilafan fi anna man irtadda 'anil Islam fi athna'i as-shaum annahu yufsidu shaumah. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa siapa yang murtad dari agama Islam saat sedang berpuasa maka itu membatalkan puasanya. Bukan hanya batal puasanya, seluruh amalnya batal. Nah, itulah 9 pembatal puasa. Nah, 9 pembatal puasa ini akan menjadi pembatal jika terkumpul 3 syarat. 9 pembatal puasa ini akan menjadi pembatal jika terkumpul 3 syarat. Yang pertama, jika mengilmui tentang pembatal puasa tersebut bahwa pembatal puasa itu adalah pembatal puasa. Jika mengilmui, ya. Kenapa? Karena dalam agama Islam yang tidak tahu, tidak diilmui, maka dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa atau kami tidak tahu, ya, atau kami keliru tidak tahu. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat yang kedua adalah yaitu dia melakukan pembatal puasa tersebut dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan lupa. Dalam keadaan ingat. Dia melakukannya dalam keadaan ingat, bukan dalam keadaan lupa. Karena kalau seandainya makan minum dalam keadaan lupa, maka kata Rasulullah SAW, falyutimma shaumah. Hendaklah dia sempurnakan puasanya. Yang ketiga adalah dia sengaja melakukan pembatal puasa tersebut berdasarkan pilihannya. Dia sengaja melakukan pembatal puasa tersebut dan ini berdasarkan pilihannya. Baik. Nah, 3 poin ini yang bisa menjadikan pembatal puasa tersebut benar-benar membatalkan puasa seseorang. Mengilmuinya, kemudian mengerjakannya saat ingat, ya, bukan lupa, kemudian mengerjakannya karena pilihannya, bukan tidak sengaja. Baik, poin yang ke-7, 2 adab puasa yang wajib. Apa 2 adab puasa yang wajib? Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Tidak sah puasa seseorang tanpa sholat 5 waktu. Ya. Dan ini adalah pendapat para ulama peneliti. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan antara kesyirikan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jika ini tidak mengerjakan sholat, maka tidak ada jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Dan orang musyrik, orang kafir tidak sah amal ibadahnya. Kemudian adab yang kedua adalah mengerjakan sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid. Ini ada puasa yang wajib. Mengerjakan sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid. Dan dalilnya begitu banyak, tidak cukup kita sebutkan. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin ke-8.
adab-adab puasa yang dianjurkan. Adab-adab puasa yang dianjurkan. Yang pertama adalah bersahur. Dan ini hukumnya sunnah. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada berkahnya. Apa berkah sahur? Yang pertama mengerjakan sunnah Rasul. Yang kedua membedakan antara puasa orang Islam dengan puasa ahlul kitab. Yang ketiga mendapatkan pujian dari Allah di hadapan para malaikat. Yang keempat mendapatkan doa dari malaikat. Ya. Nah, ini termasuk daripada adab puasa, yaitu bersahur. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab berpuasa yang lain adalah membukakan puasa orang yang sedang berbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'imi syai'an." Siapa yang membukakan puasa orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Ternyata yang dibukakan puasa pahalanya besar. Maka yang membukakan puasa mendapatkan pahala yang besar itu. Kenapa pahalanya besar? Karena mungkin hari itu orang yang berpuasa itu menghatamkan Al-Quran. Hari itu orang yang berpuasa itu banyak berzikir, banyak berdoa. Nah, ini pentingnya. Kemudian yang keempat, kelima, dan keenam, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bersedekah, dan berumroh. Nah, ini adab puasa yang dianjurkan, ya. Memperbanyak membaca Al-Quran, karena Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Dan Ramadan adalah syahrul tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak hataman Al-Quran. Dan ini kalau dikupas lebih dalam lagi panjang permasalahannya. Dan ini bisa kita bahas dari sisi amalan-amalan inti bulan Ramadan. Nah, nanti minta Ustadz yang datang selain saya, minta apa Ustadz amalan inti bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang keenam tadi ada, yang kelima adalah bersedekah. Memperbanyak sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, kana ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, lebih dermawan kalau dalam bulan Ramadan. Wa fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan mengerjakan kebaikan dibandingkan angin yang mengalir. Angin yang mengalir. Angin itu mengalir atau apa? Berhembus. Angin yang berhembus, air yang mengalir, ya, dibandingkan angin yang berhembus. Apa itu berhembus? Kenapa disamakan dengan berhembus? Karena angin itu tidak pernah tidak berhembus. Berarti dermawanannya Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan itu terus menerus dari hari pertama bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, angin yang berhembus mendatangkan hujan. Berarti kedermawanannya Rasulullah SAW sangat bermanfaat untuk orang banyak, sebagaimana layaknya hujan. Nah, itu penjelasan-penjelasan dari para ulama. Mengapa disebut oleh Abdullah bin Abbas bahwa kedermawanannya Rasulullah SAW itu bagaikan angin yang berhembus. Ya. Kemudian berumroh. Nah, ini yang diluaskan rezekinya. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu-tunggu berumrah. Ya. Jangan mikir-mikir nanti duitnya secukupnya ini Ustaz. Allah akan ganti dan itu perlu keimanan. Adab yang selanjutnya yang ketujuh bersiwak.
siwak. Rasulullah SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabb. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah Rabi'ah bin Ka'ab atau Amir bin Rabi'ah bercerita, raaitu Rasulullah SAW yastaq wa huwa sha'im ma la uhsi wa la ujid. Aku melihat Rasulullah SAW bersiwak saat dalam keadaan berpuasa yang dalam jumlah yang sangat banyak. Artinya tidak sekali dua kali beliau lihat, sering beliau lihat Rasulullah SAW bersiwak dalam keadaan puasa. Nah, kalau seandainya antum nanya kalau sikat gigi gimana, pakai pasta gigi gimana, nah itu pembahasannya pada poin permasalahan seputar puasa dan Ramadan. Nah, hanya masih banyak ilmunya ya. Baik. Yang ke-8 adalah salat tarawih berjamaah. Kemudian yang ke-9 adalah mengucapkan saya sedang berpuasa kalau ada yang marah dan menantang untuk berkelahi. Ya, ucapkan saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Nah, sekarang poin yang ke-9. Hal-hal yang diharamkan ketika berpuasa. Ya. Dan saya akan sebutkan poin-poinnya saja ya. Sehingga antum bisa, atau saya sebutkan hadisnya lebih cepat karena waktu ini. Hadisnya yang berbunyi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, perbuatan kebodohan, maka Allah tidak perlu dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Dusta, segala macam perbuatan yang jenis kedustaan dan perbuatan kebodohan. Perbuatan kebodohan itu artinya perbuatan yang sia-sia. Yang sia-sia. Ya, seperti misalkan perbuatan sia-sia, terlalu banyak tidur, perbuatan sia-sia menggibah, namimah, perbuatan sia-sia. Jadi bukan membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Pahala puasa dikurangi. Kemudian hadis yang kedua, itu sudah 3 tadi ya. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa as-siyam minal akli wasyurb, innama as-siyam minal lagwi war rafath." Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi puasa itu menahan al-laghu. Ini yang keempat. Al-laghu artinya hal yang melalaikan, seperti mendengar musik, nonton film, melalaikan. Ya, Ramadan mendengarkan musik. Alhamdulillah nih tahun ini tidak ada lagu kebangsaan Ramadan. Beberapa tahun yang lalu sebelum Covid ada lagu kebangsaan Ramadan. Itu paham nggak maksud saya? Paham nggak? Masuk Indomaret, Alfamaret, maksud apa-apa ada lagu itu. Dinyanyikan oleh seorang perempuan di masanya terkenal sebelum akhirnya dituduh selingkuh. Paham maksud saya? Kemana-mana pasti ada lagu itu. Naik angkot lagu itu. Lagu saya sebutnya lagu kebangsaan Ramadan. Itu melalaikan. Dan itu mengurangi pahala puasa. Kemudian yang keempat adalah rafath. Apa itu rafath? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, rafath adalah al-kalamul fahish, perkataan yang kotor, porno. 1. Atau alal jima, perkataan yang berkaitan dengan jima, bersetubuhnya laki-laki perempuan. 2. Aw ala muqaddimati, atau perkataan yang berhubungan dengan pendahuluan jima. Pokoknya yang jurus-jurus ke sana hentikan pembicaranya, mengurangi pahala puasa. Jurus-jurus ke sana. Laki-laki di grup-grup WhatsApp ngomongin janda. Itu hilangkan, mengurangi pahala puasa. Kemudian atau au dzikri ala minan nisa, atau menyebutkan tentang perempuan.
syahwat kepada perempuan, itu mengurangi pahala puasa. Itu namanya al-rafath, al-kalamul fahish. Ya, sudah berapa itu? 5 ya. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata rafath, sudah tadi, wala yaskhab. Sakhab adalah asyah ma'al khisab, teriak sambil bertengkar. Dan ini kejadian memang kalau orang sudah lapar, sedang haus, ya, banyak kesalnya. Nah, jangan disenggol dikit pasti marah ya. Itu ujian saat berpuasa, marah sambil mengangkat suara. Itu ujian, itu sangat mengurangi pahala puasa. Ya, dan saya sangat berharap ini harus diperhatikan. Sangat mengurangi pahala puasa, terutama kita di zaman media sosial, zaman yang mata, telinga, lisan kita sangat mudah bermaksiat. Itu mengurangi pahala puasa. Ya. Dan Rasulullah SAW sudah mengatakan, "Rubba sha'im hadduhu min siyami wal ju'ul atas." Berapa banyak? Artinya sangat banyak. Dan itu pasti terjadi. Dan itu pasti ada. Berapa banyak orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan haus. Dan mudah-mudahan itu bukan kita. Cuma dapat lapar dan haus para ikhwan. Hati-hati yang suka main media sosial. Kalau tidak sanggup, hentikan. Hentikan antum main media sosial. Karena mengurangi pahala puasa. Yang biasa nonton tante-tante joget, ya, yang biasa nonton goyang-goyang macam-macam, itu mengurangi pahala puasa. Apalagi di zaman sekarang, tontonan yang jutaan yang nonton. Suami istri membuat video-video konten cabul. Sekarang sudah biasa itu. Membuat konten-konten yang berkaitan dengan ranjang, meskipun akhirnya tidak jadi, akhirnya hanya sekedar bikin pikiran kita traveling kemana-mana. Dan itu dosa besar loh. Suami istri yang bikin seperti itu, maksud saya paham kan? Bikin video-video konten yang cabul, yang porno, meskipun tidak terlihat dia bergaul. Tetapi hanya membuat pikiran kita melayang kemana-mana. Ya, hati-hati. Itu dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu kamathalus syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghasya wan nasu yanzurun. Ini seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan, kemudian dia bergaul di tengah jalan dan orang-orang melihatnya. Itu persis seperti itu. Dan lebih ironi lagi, kadang-kadang yang melakukan seperti ini sebagiannya sudah ada yang berjilbab, ada yang bercadar, laki-lakinya mungkin kelihatan penampilannya dalam keadaan penampilan sunnah. Ya, hati-hati, dosa besar para ikhwan. Dan harus diingatkan, tidak boleh dibiarkan. Ya, apalagi di dalam bulan Ramadan. Nah, ini. Kalau ada yang bertanya, kita tidak ingin ya puasa kita cuma puasanya orang yang paling rendah. Para salaf mengatakan, di antaranya dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, ahwanus shiyam tarkut ta'ami wasyarab. Puasa paling rendah adalah yang meninggalkan makan dan minum saja. Itu puasa paling rendah. Kemudian lihat perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang ditulis juga dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharib wa da'adzal jar wal yakun 'alaika yawma sumika wa qarun wa sakinah wa la taj'al yawma sumika wa yawma fitrika sawa." Jika engkau berpuasa, puasakan juga pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari dusta, menyakiti tetangga. Dan hendaknya ketika hari berpuasa penuh dengan kewibawaan, penuh dengan ketenangan. Yang biasa ngocol, duduk ngobrol kalau
selain bulan puasa duduk ngobrol ketawa hahaha hihi. Puasa enggak gitu. Puasa tenang, penuh wibawa. Ya. Jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari berbukamu. Harus berbeda. Nah ini para ikhwan. Pokoknya tahun ini harus puasanya lebih khusyuk dibandingkan tahun yang lalu. Karena kita sudah di atas ilmu agama. Lihat lagi, kalau ada yang bertanya, Ustaz, puasa itu kan meninggalkan yang halal. Makan, minum, bersetubuh kita tinggalkan demi puasa. Oke, kita maksiat Ustaz. Tapi kenapa hukumannya berat banget? Kan sudah puasa nih. Oke, maksiat mungkin mendengarkan musik, melihat yang haram, maksiat. Masa nggak ada nilai sama sekali? Cuma dapat lapar haus saja. Nihil nilainya. Apa rahasianya Ustaz? Kenapa sampai begitu? Paham maksud saya? Ya. Orang berpuasa tetapi maksiat, kenapa sampai tidak ada nilai puasa sama sekali? Itu hadis Rasul. Cuma dapat lapar dan haus, nggak ada nilai pahala sama sekali. Walau sekian persennya nggak ada. Kenapa demikian? Ini dijawab oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, wasirru hadha anna taqarruba ila Allah ta'ala bitarkil mubahat la yakmun illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat. Rahasianya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan yang mubah. Makan, minum, bersetubuh itu kan mubah bagi kita, halal. Kita tinggalkan demi puasa. Ini tidak akan sempurna kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang haram. Oh, yang mubah aja kita tinggalkan demi puasa, masa yang haram kita kerjakan? Paham ya? Kemudian beliau mengatakan, "Faman irtakabal muharramat, thumma taqarraba ilaihi bitarkil mubahat kana bi bathabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil." Siapa yang mengerjakan yang haram dia kerjakan. Lalu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, meninggalkan yang halal. Tapi haram dikerjakan. Mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, meninggalkan yang halal. Ini persis seperti orang yang meninggalkan amalan wajib dan sibuk dengan amalan sunnah. Itu gambarannya seperti itu. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Saya beri contoh dalam bulan Ramadan. Orang sibuk taraweh, subuhnya nggak ada manfaatnya. Ya, nah, itu persis seperti orang yang puasa tapi dia maksiat. Cuma dapat lapar dan haus. Terutama kita di zaman yang sangat sulit, kita terlepas dari media sosial. Dan apalagi ini ada peraturan-peraturan baru dari pemilik media sosial, harus begini, harus begini. Kita tidak pernah ngelik itu tapi terlihat. Kita tidak pernah. Subhanallah. Berat para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir saya sebutkan poin-poinnya saja karena tidak cukup untuk penjelasannya. Yang pertama yaitu yang ke-10, hal-hal yang dimubahkan ketika berpuasa. Hal-hal yang dimubahkan ketika berpuasa. Yang pertama, saat azan subuh masih dalam keadaan junub belum mandi, ini tetap boleh puasa. Junub belum mandi, ini tetap boleh puasa. Yang kedua, saat azan subuh wanita haid dan nifas belum mandi tapi sudah suci sebelum subuh, ini tetap boleh berpuasa. Ini mubah. Yang ketiga, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung saat berwudu ketika berpuasa, ini boleh, tetapi dengan syarat tidak terlalu dalam. Yang keempat, mandi bagi orang yang sedang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, boleh, tidak mengapa. Yang kelima, menyicipi makanan di ujung lidah, ini boleh, asalkan jangan ditelan. Ditelan batal ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, mencium, memeluk, ya, istri diperbolehkan untuk bagi yang sanggup menahan syahwatnya. Yang lemah-lemah syahwat sedikit-sedikit keluar, nah nggak boleh, jangan nyoba-nyoba itu. Karena ada memang hadisnya begitu, karena amlakakum yarwi. Rasulullah SAW sangat kuat menjaga syahwatnya.
Yang ketujuh adalah mencium wewangian. Bagi orang yang berpuasa dibolehkan. Kemudian yang ke-8, menggosok gigi dengan pasta gigi diperbolehkan dengan syarat tidak terasa di tenggorokan. Kemudian yang ke berapa lagi? 9. Yang ke-9 memakai nebung. Nebung tau nggak? Nebulizer ya. Namanya apa? Orang kalau sakit nafas kemudian ditebung, ya, diuap. Nah, ini tidak mengapa. Nah, ini beberapa poin. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf tidak banyak jawab pertanyaan karena habis ini mau ke Pulau Gebang, jauh. Ya. Secukupnya saja karena tadi lihat dari sini 1 jam. Ada sebagian kelompok yang menentukan awal Ramadan dengan metode hisab. Dengan cara beragama kelompok tersebut hampir sama seperti metode manhaj salafus saleh. Tidak ada TBC, tidak ada maulid, tidak ada tahlilan, bidah dan yang lainnya. Namun dalam penentuan Ramadan dan Syawal menggunakan metode hisab dengan dalil Al-Quran surat Yunus ayat 5. Dan secara organisasi saya berada di dalamnya. Mohon penjelasannya. Maka jawabannya sudah kita jawab tadi, bahwa belum ada perintah dari Rasulullah SAW dengan hisab dalam surat Yunus ayat 5. Surat Yunus ayat 5. Huwa alladhi ja'ala syamsa diya wal qamara nuran qaddara manazila ta'lamu adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqa. Mana dalilnya? Lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Mana dalilnya bahwa ru'yah hilal masuk bulan Ramadan harus dengan hisab? Mana dalilnya? Ini dalil umum, tidak bisa dipakai untuk khusus masuk ke bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, seorang ibu setiap hari memasak untuk keluarga karena anaknya banyak. Lebih baik pahala memasak atau tilawah Quran? Masak, karena kalau nggak masak nanti nggak makan anaknya. Tapi jangan ditinggalkan tilawahnya sama sekali, gitu ya. Wallah. Saya seorang wanita, bila saya tarawih di rumah, kemudian baru beberapa rakaat ngantuk berat, bolehkah saya tidur dahulu, terus malam saya bangun meneruskan salat tarawih dan witir? Jawabannya boleh saja, tetapi salat tarawih itu dikerjakan setelah isya di dalam bulan Ramadan, dan dia bagian dari qiyamul lail. Ini nanti ada perbedaan, apa itu qiyamul lail, apa itu salat tarawih, apa itu salat tahajud, apa itu salat witir, itu beda-beda. Jika mempunyai hutang puasa lalu ingin mengganti puasa tersebut namun lupa berapa jumlah puasa yang harus diganti, maka harus seperti apa? Jawabannya gini, ini harus didudukkan dulu, di disclaimer dulu. Hutang puasa itu apa? Hutang puasa adalah yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan karena dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Seperti sakit, musafir, haid, nifas, ya. Diperbolehkan hamil, menyusui, ya, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Itu namanya hutang puasa. Adapun saat baligh kemudian dia tidak berpuasa di hari-hari yang terdahulu karena malas, maka itu bukan hutang puasa, tapi itu dosa besar.
Wajib diapakan? Ditaubati, tidak wajib diqadha. Yang wajib diqadha hanya hutang puasa. Nah, kalau seandainya hutang puasanya lupa, yang benar-benar hutang puasa ya, bukan yang meninggalkan tadi. Kalau hutang puasanya lupa, maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah dia menghitung semampunya, kemudian dia qadha. Ini kalau benar-benar hutang puasa. Wallahu a'lam. Ibu saya sakit dan pikun, bolehkah membayar fidyah dengan beras dan dibagikan ke fakir miskin? Boleh, ya, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Karena orang yang pikun tidak wajib untuk berpuasa, karena tidak bisa meletakkan niat, maka dia bayar fidyah. Ya, bayar fidyahnya ada dua macam. Yang pertama, memberi makan kepada fakir miskin, makanan siap santap, 1 kali makan kenyang. Ya, sebanyak hari dia tidak berpuasa, sebanyak itu pula fakir miskin yang diberikan makan. Atau yang kedua, membelikan bahan makanan pokok seperti beras, kurma, gandum, sagu, atau yang semisalnya, makanan pokok. Seberapa? 1,5 kilo, ya, atau setengah sa'. Wallahu a'lam. Bagaimana cara sholat taubatan nasuha? Ada surat khusus yang dibaca? Kapan waktu yang afdal untuk taubatan nasuha? Tidak ada nama istilah sholat taubatan nasuha. Yang adalah sholat taubah. Iya, ada. Itu hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba berdosa lalu dia mengambil air wudu lalu dia sholat 2 rakaat, maka kemudian dia beristighfar kepada Allah, diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Surat tertentu tidak ada, bacaan doa tertentu tidak ada. Dia hanya beristighfar setelah sholat. Wallahu a'lam. Batasan sahur, imsak atau adzan subuh? Jawabannya adzan subuh. Ya, adzan subuh. Wallahu a'lam. Saya penderita asma. Kalau sedang puasa saya menggunakan Symbicort. Ini alat untuk menghilangkan sesak. Apakah batal puasanya? Ini dilihat. Jika ada cairan yang dihasilkan dari alat tersebut dan masuk ke dalam tenggorokan, batal. Jika cuma uap, tidak batal. Wallahu a'lam. Saya mempunyai penyakit menahun. Kemudian dokter menyarankan ke saya tidak untuk puasa atau tidak. Kemudian ada obat rutin yang diminum. Suatu waktu saya terlewat sahur dan tidak minum obat. Haruskah saya qadha atau fidyah? Jawabannya, kalau seandainya menahun dan dia sanggup berpuasa, tetap berpuasa, puasa qadha. Kalau tidak sanggup untuk berpuasa, dia bayar fidyah. Karena kata-kata menahun tadi. Wallahu a'lam. Apabila kita sholat berjamaah di rumah dan imam ada salah, misal bacaan atau jumlah rakaat atau tahiyat, bagaimana seorang akhwat perlu ulang sholat atau bagaimana, Ustaz? Jawabannya adalah, jika memang sholatnya kacau, karena kan dia tertutup hijab atau perempuan di tempat yang lain, akhirnya sholatnya kacau, dia tidak jelas lagi, maka dia langsung mufaraqah dengan imam dan sholat sendirian. Nah, merasa sholatnya kacau dengan imam, dia tidak bisa melihat imam juga. Kan kejadian banyak seperti itu, khusus untuk perempuan. Allahu a'lam. Bolehkah kita berniat sesudah maghrib? Boleh, karena niatnya harus di malam hari, dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua. Ketika masih berjima tapi kesiangan, tidak junub dan sahur, apakah kalau biangnya berjima apakah dilarang atau diharamkan? Ini sudah kita bahas tadi. Dia di malam hari berjima, lalu sampai azan subuh belum mandi, maka apa puasanya? Sah. Dia mandi pas azan subuh, lalu dia sempurnakan puasa. Rasulullah SAW bersabda, Aisyah bercerita, karena Rasulullah SAW yudrikul fajar wa huwa junub. Yaghtasilu wa yasum. Adalah Rasulullah SAW mendapati adzan subuh dalam keadaan junub, lalu beliau mandi dan berpuasa. Allahu a'lam. Ada keutamaan dari memberi buka puasa, misal
1 bulan sekalian untuk 30 hari, atau kita memberinya dengan praktek setiap hari kita bagikan, sama saja. Yang penting membukakan puasa. Ya, hitungan-hitungan seperti ini sama saja, yang penting membukakan puasa. Jika sudah ikut witir saat dengan imam masjid, kalau mau sholat malam apa harus witir lagi? Tidak perlu. Ya, la witrani fi laila, tidak ada witir dalam satu malam. Apa hukum anak yang belum balik berpuasa dan sholat 5 waktu? Apa mereka mendapatkan pahalanya? Yang mendapatkan pahalanya adalah orang tuanya. Tapi perbuatan anak tersebut sah. Ya, tapi perbuatan anak tersebut sah. Allahu a'lam. Bagaimana cara mengqadha puasa bagi wanita hamil dan menyusui apabila dalam rentang sampai dengan Ramadan berikutnya masih menyusui dan berat untuk berpuasa? Asal hukumnya tetap melakukan qadha semampunya. Kalau memang merasa lemah, Ustadz, tahun ini saya hamil, tahun depan saya menyusui, tahun depan lagi suami saya ini minta memberitahu ingin poligami, tapi nggak diizinkan. Akhirnya saya yang digarap sama dia. Akhirnya saya hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi. Kapan mengqadhanya? Nah, yang seperti ini apabila dia lemah, tidak sanggup, maka dia membayar fidyah. Allahu a'lam. Apakah bisa seorang istri ingin membahagiakan suami dan anak-anaknya yang dengan menghidangkan makanan untuk berbuka dengan masakan yang sempurna, dengan cara mencicipi masakan cukup di lidah dan berkumur? Pertanyaannya, apakah yang melakukan hal tadi puasanya masih sah atau batal? Dia mencicipi makanan di ujung lidah, kemudian dia keluarkan, dia ludahkan. Ya, jangan dikumur-kumur malah gerak-gerak. Bagaimana keutamaan i'tikaf bagi muslimah? Disunnahkan i'tikaf bagi muslimah, tetapi harus dengan izin suami, kemudian menjaga sifat malu, aurat, dan seterusnya. Apalagi di zaman sekarang, sedikit-sedikit kamera, hati-hati. Dan bagaimanapun salat perempuan di rumahnya lebih utama dibandingkan di dalam masjidnya, bahkan Masjid Nabawi. Bolehkah melatih anak-anak dalam menyambut Ramadan dengan membagi-bagikan snack? Jawabannya tidak dianjurkan, akan tetapi bersukacita untuk menyambut bulan Ramadan. Saya sudah lanjut usia, pendengaran sudah berkurang. Terkadang suka lupa rakaat ketika melaksanakan sholat. Apakah diterima ibadah saya? Jawabannya adalah apabila kelupaan ini terlalu besar, maka tidak wajib untuk sholat. Karena orang yang mewajibkan sholat itu orang yang berakal. Apabila pikunnya terlalu berlebihan, tidak wajib sholat. Ya, wallahu a'lam. Bolehkah menjamak sholat tanpa uzur? Adakah dalilnya? Tidak boleh menjamak sholat tanpa uzur. Ya. Bagaimana apabila kita berjualan makanan di siang hari saat bulan Ramadan? Apakah diperbolehkan? Ini jawabannya adalah dilihat apakah dia sedang ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan atau tidak. Dia sedang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan atau tidak. Kalau dia tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, membukakan orang yang sedang berpuasa, bukan pada waktunya, maka ini termasuk daripada dosa besar. Ya, tetapi jika dia membuka warung setelah zuhur, setelah asar misalkan, untuk orang berbuka, maka ini tidak mengapa. Kalau di Arab Saudi pagi tutup, biasanya bukanya sebelum asar, keperluan untuk. Jadi kemudian ada toko-toko yang boleh dibuka, ada yang tidak. Ya, seperti toko-toko alat-alat tulis yang bukan makanan, silahkan saja buka. Tapi kalau makanan-makanan, apalagi makanan siap santap, ya, maka ini dibukanya biasanya habis asar atau sebelum asar untuk menjelang berbuka. Demikian, ini yang bisa kita sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.